Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk belajar bersama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, semoga nantinya ilmu yang akan kita pelajari bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai penanganan keadaan darurat manajemen bencana. Kita pelajari terlebih dahulu manajemen keadaan darurat dan bencana di rumah sakit ya. Ini khususnya kita lakukan penanganan di rumah sakit. Darurat ini kita pengertian terlebih dahulu. Darurat adalah suatu keadaan tidak normal atau tidak diinginkan yang terjadi pada suatu tempat atau kegiatan yang cenderung membahayakan manusia, merusak peralatan, harta benda, atau merusak lingkungan sekitar yang masih dapat ditangani oleh sumber daya internal rumah sakit. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa, adanya kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berikutnya juga bisa terjadi adanya penyakit ya atau wabah. Penyakit infeksi emerging adalah penyakit yang muncul dan menyerang suatu populasi manusia untuk pertama kalinya atau sebelumnya sudah ada namun meningkat dengan sangat cepat baik dari jumlah kasusnya. Hal ini berasal dari virus, bakteri maupun parasit. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang ditetapkan ya berupa kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana dan tanggap darurat dan rehabilitasi. Adapun dasar hukum yang digunakan itu meliputi dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Kemenkes ya, Keputusan Menteri Kesehatan, lalu ada Permenkes nomor 66 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Untuk bahaya yang ditimbulkan itu bisa berasal dari internal maupun eksternal rumah sakit. Untuk bencana internal itu berasal dari internal rumah sakit. Contohnya ada demonstrasi, ada kejadian ya tumpahnya atau tersemarnya limbah B3, lalu kegagalan peralatan medis, juga kedaruratan kelistrikan, bisa juga disebabkan karena outbreak atau wabah yang ada di rumah sakit. Untuk bencana eksternal itu berasal dari luar rumah sakit ya, namun dalam waktu singkat dapat menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak. Nah, contohnya adalah bencana alam, gempa bumi, banjir, kebakaran, tanah longsor, ledakan bom dan lain sebagainya. Nah, untuk penanganannya kita perlu membentuk suatu struktur organisasi ya agar terorganisir dengan baik begitu ya oleh tim penanganan bencana. Itu nanti dikomandani oleh komandan rumah sakit, di bawahnya nanti ada komandan bencana, nanti ada ketua manajemen support, ketua medical support, ada tim prahospital, ada tim internal rumah sakit gitu ya. Dari tim keuangan, SDM, logistik dan operasional, penunjang medis dan penunjang tenaga medis lainnya. Nah, radiologi ini kita masuk ke dalam tim medis dan penunjang. Ya, kita juga ikut andil dalam penanganan bencana rumah sakit. Komponen bencana, penanganan bencana itu ada ya di beberapa, ini ada peta lokasi untuk kumpul, peta petunjuk arah, juga perlu peta lokasi ruang perawatan pasien, kartu instruksi kerja, kartu identitas, disaster kit, dan buku pedoman. Uraian tugas ini adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap personal maupun tim dalam penanganan bencana di rumah sakit. Struktur ini diaktifkan saat terjadinya bencana baik di dalam rumah sakit maupun penanganan korban bencana di luar rumah sakit oleh komandan rumah sakit. Komandan rumah sakit atau biasanya adalah gubernur, ini saya
Berikan contoh, suatu rumah sakit yang ada di Jawa Tengah bertanggung jawab kepada gubernur, ya, gubernur provinsi tersebut, berkoordinasi juga dengan dinas kesehatan setempat, bertanggung jawab untuk mengatur penanganan bencana dan korban bencana di rumah sakit. Tugasnya di antara lain adalah memberi arahan kepada komandan bencana untuk pengelolaan penanganan korban, melaporkan proses penanganan bencana, berkoordinasi, memberikan briefing, memberikan informasi terkait proses penanganan bencana kepada pihak lain di luar rumah sakit, mendampingi kunjungan tamu, mengkoordinasi permintaan bantuan dalam maupun luar negeri, melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan bencana rumah sakit. Untuk komandan bencana itu biasanya adalah wakil direktur pelayanan, bertanggung jawab kepada komandan rumah sakit, bertanggung jawab untuk mengkoordinir pelaksanaan pelayanan medical support dan manajemen support. Tugasnya di antara lain adalah merencanakan dan mengendalikan pelayanan medical support dan manajemen support, memberikan laporan kepada komandan rumah sakit, menindaklanjuti upaya permintaan bantuan, memastikan proses penanganan korban, dan melakukan koordinasi kerja. Untuk ketua manajemen support, yaitu wakil direktur administrasi, bertanggung jawab kepada komandan bencana, bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan sumber pendukung untuk pelaksanaan penanganan korban. Tugasnya mengkoordinir penyediaan logistik, SDM, keuangan, dan penunjang medik. Ini ada beberapa tugas lainnya ya oleh ketua manajemen support. Untuk ketua medical support, ini bertanggung jawab kepada komandan bencana, bertanggung jawab untuk pengendalian penanganan korban bencana hidup dan mati. Tugasnya mengendalikan penanganan korban hidup maupun korban mati, mengkoordinasi pelaksanaan tugas tim medik dan forensik, melaporkan penanganan korban hidup maupun mati kepada komandan bencana. Ketua tim prahospital atau kepala IGD bertanggung jawab kepada ketua medical support, bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan prahospital dan evakuasi korban ke rumah sakit ini yang dilakukan ya oleh ketua tim prahospital. Tugasnya melaksanakan rapid health assessment bekerjasama dengan tim lapangan, melaksanakan triage lapangan, melaporkan hasil kepada ketua medical support mengenai jumlah korban, kondisi korban, dan kondisi lingkungan sekitar. Ketua tim intrahospital ini bertanggung jawab kepada ketua medical support, bertanggung jawab untuk melakukan penanganan di dalam rumah sakit, bertugas untuk melakukan triage rumah sakit dan RAH rumah sakit, menentukan prioritas penanganan, menentukan jumlah tempat tidur dan ruangan, melaporkan hasilnya kepada ketua medical support. Selanjutnya ketua tim keuangan, ini bertanggung jawab kepada ketua manajemen support, bertanggung jawab untuk pengelolaan keuangan, baik sumber APBD, APBN, maupun donatur. Ketua tim SDM, ini bertanggung jawab kepada ketua manajemen support, bertanggung jawab untuk penyediaan SDM dari karyawan rumah sakit maupun relawan. Tugas-tugasnya ada 5 pokok poinnya. Ketua tim logistik dan operasional atau kepala subbagian rumah tangga bertanggung jawab kepada ketua manajemen support, bertanggung jawab untuk penyediaan logistik, penyediaan informasi, dan operasional penanganan bencana. Ada 8 tugas pokok yang harus dilakukan oleh ketua tim logistik dan operasional. Selanjutnya ketua tim medis dan penunjang bertanggung jawab kepada ketua manajemen support, bertanggung jawab untuk penyediaan dan pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan, penunjang, serta informasi tentang keberadaan korban hidup selama di rumah sakit. Tugasnya ada 5 poin, diantaranya mengkoordinir kesiapan tim medis, keperawatan, dan penunjang, melaporkan pelaksanaan pelayanan medik dan penunjang kepada ketua manajemen support. Selanjutnya, perlu dilakukan atau diadakan pos penanganan bencana. Pengadaan pos penanganan bencana diperlukan untuk mengelola maupun menampung beberapa kegiatan dalam mendukung penanganan korban bencana, sehingga penanganan dan pengelolaannya dapat lebih terkoordinasi dan lebih terarah. Ada beberapa posko yang perlu dibentuk, gitu ya, yaitu ada posko komando, pos pengolahan data, pos informasi, pos logistik dan donasi, pos penanganan jenazah, pos relawan, dan area dekontaminasi. Kita bahas poin yang pertama, posko komando. Nah, ada beberapa fungsi, itu untuk pusat koordinasi, untuk melibatkan ya wadah untuk melibatkan berbagai unsur pimpinan untuk melakukan pengambilan keputusan dan mengendalikan bencana, dan tempat penyimpanan disinfektan sirkuit, radio komunikasi, dan peta-peta yang diperlukan. Fasilitasnya diantaranya adalah
adanya telepon, fax, komputer, peta area berkumpul, peta ruang perawatan, peta instansi, peta area hazard, whiteboard, begitu ada meja pertemuan, radio komunikasi, emergency kit, medis maupun non medis. Jadi cukup lengkap fasilitas yang ada di posko komando. Berikutnya pos pengelolaan data, fungsi untuk tempat penerimaan dan pengelolaan data terkait dengan bencana. Fasilitasnya ada telepon, komputer, internet, dan radio komunikasi. Pos informasi, fungsinya tempat tersedia informasi untuk data korban, data kebutuhan relawan. Di pos informasi perlu adanya fasilitas telepon, komputer, internet, papan informasi. Untuk pos logistik dan donasi, fungsinya untuk menerima dan mendistribusikan semua bantuan logistik, serta sebagai tempat penyimpanan sementara. Fasilitasnya ada komputer, buku pencatatan, dan pelaporan. Berikutnya ada pos penanganan jenazah, fasilitasnya harus ada komputer, telepon, X-ray mobile, radio komunikasi, papan informasi, dan cold storage. Tentu saja ini juga diperlukan ya sebagai tempat penampungan ataupun penyimpanan korban meninggal ataupun body part ya, bagian tubuh, dan tempat identifikasi jenazah. Oleh karena itu diperlukan X-ray mobile di dalam pos penanganan jenazah. Pos relawan ini ada beberapa fasilitas, misalnya komputer, telepon, radio komunikasi, internet, dan buku pencatatan. Area dekontaminasi adalah area untuk membersihkan korban dari kontaminasi bahan-bahan yang sifatnya nanti iritasi. Ya, area ini berlokasi biasanya di sebelah IGD dan diperuntukkan bagi korban yang terkontaminasi bahan kimia maupun biologis. Untuk mengaktifasi sistem bencana diperlukan suatu uraian, itu nanti dari adanya keadaan bencana, ya adanya informasi, lalu ditindaklanjuti oleh komandan bencana, selanjutnya diteruskan ke tim penanggulangan bencana sampai melakukan aktivasi penanggulangan bencana, posko, dan melakukan evaluasi bagaimana penanggulangan bencana yang sudah dilakukan. Berikutnya perlu juga pihak rumah sakit berkoordinasi dengan instansi. Ya, peran instansi jejaring itu berupaya untuk memperluas dan meningkatkan peran aktif lintas program maupun lintas sektor untuk bersama-sama dalam menangani bencana. Instansi jejaring diantaranya bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran, Palang Merah Indonesia, Kepolisian, BPBD, PLN, PT Telkom, PDAM, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Mitra, Tim SAR, dan juga institusi pendidikan. Jadi institusi pendidikan yang sudah bekerjasama itu juga memiliki peran penting ya, karena mengingat kemarin seperti kejadian COVID-19, pihak kita ya UNISA itu juga memiliki kerjasama dengan beberapa rumah sakit itu ditarik ya, dalam artian pihak rumah sakit mengirimkan surat permintaan relawan kepada UNISA, dan beberapa mungkin ya kalian mendengar kakak kelas kalian itu menjadi relawan di rumah sakit, dan alhamdulillah sampai sekarang itu ada yang sampai ditarik untuk bekerja di rumah sakit. Ya, jadi ada banyak manfaat. Oke, berikutnya penanganan bencana di rumah sakit. Ya, penanganan korban, yaitu proses penanganan ini nanti diberikan kepada korban dengan secepatnya ya, untuk mencegah resiko pencatatan ataupun kematian. Dimulai dari lokasi kejadian, lalu pada area berkumpul dan diadvokasi serta dilakukan penanganan di IGD. Penanggung jawabnya ketua tim medical support, tepatnya lokasi kejadian atau area berkumpul atau teras IGD, tempat perawatan. Di rumah sakit atau tim intrahospital itu melakukan triage oleh tim medik, penempatan korban sesuai hasil triage, lakukan stabilisasi korban, dan berikan tindakan definitif sesuai dengan kegawatan dan situasi yang ada, yaitu di label merah, kuning, hijau, ataupun hitam. Perawatan lanjutan itu sesuai dengan kondisi pasien itu dilakukan penanganan baik di ruang OK, ICU maupun ruang perawatan ataupun di kamar jenazah. Pengelolaan barang milik korban itu juga perlu dilakukan ya, agar barang-barang korban itu tidak hilang begitu dan ditempatkan di tempat khusus.
Prosedurnya mencatat barang yang dilepaskan dari korban, lalu jika ada keluarga maka barang tersebut langsung diserahkan ke keluarga, namun dengan menuliskan form catatan atau memberikan tanda tangan begitu. Lalu menempatkan barang milik korban jika tidak dibawa oleh keluarga, ditempatkan di kantong plastik dan disimpan di lemari ataupun loker. Pengosongan ruangan dan pemindahan pasien, hal ini terjadi jika gedung ataupun ruang-ruang di rumah sakit itu berefek ya, mengalami efek dari adanya suatu bencana, misalnya gempa bumi dan sebagainya, maka ruang perawatan bagi pasien itu harus dipindahkan ya, begitu juga baik itu ruangannya maupun pasiennya itu juga harus dipindahkan ya ke ruang-ruang yang sudah ditentukan untuk penanganan pasien yang terkena bencana gitu. Pengelolaan makanan korban dan petugas jadi juga perlu dikelola terkait gizi bagi korban maupun petugas. Penanggung jawabnya adalah kepala instalasi gizi. Pengelolaan tenaga rumah sakit, baik itu tenaga di dalam rumah sakit itu sendiri maupun juga relawan, itu juga perlu diperhatikan dan dikelola ya oleh penanggung jawabnya ketua tim SDM. Pengendalian korban bencana dan pengunjung itu nanti ditanggung-jawabi oleh Satpam ya, perlu dikoordinir untuk pengunjung yang agak mungkin ya atau keluarga yang berkunjung untuk mencari keluarga korbannya sebagai korban bencana. Koordinasi dengan instansi lain tadi ya, dengan instansi jejaring diantaranya ada Dinas Pemadam Kebakaran, tim SAR, BPBD, instansi pendidikan, institusi pendidikan, lalu ada juga dari pihak PMI, nanti penanggung jawabnya adalah komandan rumah sakit. Pengelolaan obat dan bahan atau alat habis pakai itu perlu dikoordinir dan dikelola oleh penanggung jawabnya adalah kepala instalasi farmasi. Pengelolaan volunteer atau relawan itu penanggung jawabnya kepada tim SDM tadi ya, terkait dengan tenaga. Pengelolaan kesehatan lingkungan itu nanti harus tetap dijaga situasi maupun kondisi agar tidak mencemari sekitar ruangan atau sekitar lingkungan rumah sakit. Tanggung jawabnya adalah kepala instalasi sanitasi. Pengelolaan donasi pada keadaan darurat maupun bencana itu juga perlu membutuhkan ya bantuan tambahan berupa obat, alat habis pakai, makanan, alat medis, non medis, itu nanti ditanggung-jawabi oleh kepala tim logistik. Pengelolaan informasi berupa data maupun laporan itu nanti dihimpun, dikelola maupun disampaikan oleh PJ Kepala Instalasi Humas. Identifikasi korban itu nanti semua korban bencana yang dirawat maupun yang yang sudah meninggal itu nanti diidentifikasi dan dicatat serta disampaikan dan ditanggungjawab oleh Kepala Instalasi Rekam Medis. Oke. Berikut terkait penanganan bencana di rumah sakit ya, karena kita juga akan bekerja, adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian yang akan bekerja di rumah sakit. Ya nauzubillah ketika nantinya ada bencana, tapi kita juga perlu melakukan upaya begitu ya agar nanti ketika adanya bencana itu kalian maupun dari pihak tim rumah sakit sudah siap gitu. Bagaimana penanganannya, lalu bagaimana manajemennya, siapa yang bertanggung jawab, lalu bagaimana pengelolaannya, itu nanti sudah terarah ya, agar nanti ketika terjadi kita sudah ready untuk melaksanakan tersebut gitu ya. Jadi ada komandan, lalu ada kepala SDM, lalu ada yang mengatur tentang logistik. Nah, radiografer itu berada di dalam tim medis dan penunjang. Jadi ikut serta dalam penanganan manajemen bencana. Oke, sedikit motivasi ini dari Quran Surat An-Nisa ayat 174 mengatakan bahwa barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka itu tidak dianiaya walaupun sedikit pun.
Gitu. Jadi mengingatkan kita dan memotivasi kita untuk terus beramal soleh, berbuat baik kepada siapapun. Semoga nantinya perbuatan maupun amal yang sudah kita kerjakan di dunia mendapatkan balasan yang setimpal dan kita termasuk orang-orang beriman yang dimasukkan ke dalam surga. Amin amin amin. Sekian dari saya. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk berdiskusi ya dan mendengarkan maupun belajar bersama. Semoga segala ilmu yang diberikan memberikan manfaat. Mari kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya maupun diskusi bisa melalui email saya maupun media sosial lainnya.